Jadi asbab hidayah bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, yang melihatnya. Maka kita mengusahakan ini perkara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalimat iman ini betul-betul tertanam dalam diri kita. Apa yang hari-hari kita usahakan, maka itu pula nanti akan kita bawa ketika meninggal nanti. Orang yang hari-hari mengucapkan satu perkataan, maka itulah yang akan diucapkannya ketika dia meninggal. Latihan meninggal kita kapan? Ketika kita sholat. Orang yang sholat ini, apa yang dia sering melakukan di luar sholat, maka itu yang diingat ketika sholat. Perkara-perkara yang biasa dia lakukan di luar sholat ini, itu yang diingat ketika sholat. Ini gambaran kita meninggal nanti. Perkara-perkara yang paling sering kita lakukan ketika hidup, maka itulah yang kita ingat ketika meninggal. Padahal tadi bawahnya meninggal mengingat la ilaha illallah. Bagaimana mungkin kita meninggal mengingat la ilaha illallah sementara kita ini hari-harinya lupa dengan la ilaha illallah. Makanya usaha dakwah yang kita buat ini, kita sibukkan diri kita dengan ini, tujuannya tidak lain, tidak bukan melainkan bagaimana matinya saya ini membawa kalimat la ilaha illallah. Sehingga para ulama saking pentingnya perkara kalimat iman ini yang kita usahakan ini, ternyata tidak semua orang bisa mengucapkan kalimat iman ini. Ya, tidak semua orang bisa mengucapkan kalimat iman. Sering kita ulang-ulang. Ada beberapa orang ini yang sulit, meskipun dipaksa-paksa oleh orang yang di sekitar dia. Saya sering menghadapi orang sakaratul maut di Kalimantan. Orang-orang yang sakaratul maut sering kita lalui. Kalau badannya itu sudah dingin dari telapak kaki sampai leher, ini hitungan hari. Sering saya dipanggil ke ruang ICU. Yang pertama kali saya itu untuk kakinya. Kalau kakinya masih begini, nah ini masih ada harapan sembuh. Tapi kalau kakinya sudah begini, ada lama lagi itu, hitungan hari. Tapi kalau si orang yang sakaratul maut sudah bunyi di lehernya, nah itu kan mandir sudah nih. Berarti semua keluarga berkumpul, sebentar lagi orangnya meninggal. Tapi kalau masih hangat badannya sampai kaki, masih hitungan bulan lagi sakaratul maut. Sering saya menghadapi. Dan orang-orang seperti ini semakin mendekat detik-detik kematiannya, semakin banyak syaitan yang datang. Semakin banyak syaitan yang datang. Supaya apa? Mengelabui dia, biar dia lupa dengan la ilaha illallah. Ada syaitan datang menyerupai orang tuanya. Ada syaitan yang datang menyerupai kakeknya. Ada syaitan datang menyerupai kiai. Apa kata kiainya? Sudah, kamu meninggal, keluar aja dari Islam. Saya ini kiai loh. Nyesel saya meninggal dalam keadaan Islam. Disiksa saya di neraka. Kalau orang yang mau meninggal dipercaya dengan syaitan yang berjelma jadi kiai ini, meninggal dalam keadaan murtad ini. Sehingga orang-orang istiqomah ini dalam Al-Quran disebutkan innalladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Sumastaqamu, mereka istiqomah. Dalam tafsir Bekasi disebutkan istiqomah di jalan syariat di Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqomah dalam syariat. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun berangsur-angsur. Kalau di surah Al-Qadar mereka tanazzalu, tak ada satu. Malaikat satu kali turun dengan malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Tapi kalau di ayat ini tatanazzalu, tak ada dua. Maknanya apa? Malaikat turunnya berangsur-angsur sampai penuh ruangan tempat dia meninggal itu. Sehingga tidak ada lagi ruangan buat syaitan menggoda dia. Penuh dengan malaikat. Apa kata malaikat tadi? Ala takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir dengan kehidupan kamu yang akan datang, dan jangan bersedih dengan keluarga harta benda yang kau tinggal. Nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya, kami teman-temanmu ketika di dunia, wa fil akhirah, dan kami juga akan menjadi teman di akhirat. Ini malaikat datang. Tapi kalau kita tidak istiqomah dalam agama, tidak istiqomah, tidak ada jaminan mereka datang, bisa jadi penuh dengan syaitan. Sehingga orang-orang yang dalam kehidupan sehari-hari tidak ada usaha atas agama ini susah meninggalkan kadang husnul khotimah ini, sulit. Ya, itu yang kita usahakan bagaimana saya ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ada beberapa orang ini sulit meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Di antaranya al-aqli walidayhi, orang bermaka sama orang tua. Ya, orang yang bermaka sama orang tua ini bagaimanapun banyak ibadahnya, kalau dia bermaka sama orang tuanya, maka sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Salah satu contohnya sahabat Rasulullah SAW. Karena sahabat ini radhiyallahu anhum
Walaupun orang yang diridho oleh Allah, sehingga mereka ini dijaga oleh Allah jangan sampai meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ada seorang sahabat namanya Al-Qamah radhiyallahu anhu, sudah dapat stempel keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak mau sahabat Al-Qamah ini meninggal tidak membawa kalimat iman. Ketika sakaratul maut, sahabat Al-Qamah ini sulit mengucapkan kalimat iman. Ini diceritakan di dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawi, nama kitabnya Jawahirul Lu'lu'iyah. Jadi sahabat Al-Qamah ini sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal sholat berjamaah langsung sama Nabi, makan sama Nabi, berjihad sama Nabi, bukan sama Ustaz. Ibadahnya langsung sama Nabi, mana-mana ke pasar sama Nabi Al-Qamah. Karena dia ini radhiyallahu anhu, maka Allah tidak mau sahabat Al-Qamah ini meninggal dalam keadaan tidak membawa kalimat la ilaha illallah. Ketika sakaratul maut sulit mengucapkan lisannya. Ternyata setelah dilihat selama hidupnya pernah durhaka sama orang tua. Padahal durhakanya tak terlalu berat. Kalau dibandingkan durhaka kita sama orang tua zaman sekarang, auzubillah min dzalik. Sahabat Al-Qamah ini durhakanya tidak terlalu berat. Apa durhakanya? Mendahulukan kepentingan istri dibandingkan kepentingan mamanya. Itu doang. Kalau kita durhakanya dimasakin orang tua nggak enak, dirinya ditendang. Orang tua ngomong 10 kata, kita ngomong 1000 kata. Ya kan? Al-Qamah yang cuma mendahulukan kepentingan istri, cuma sesekali. Mendahulukan kepentingan istri dibandingkan kepentingan ibunya, mendahulukan pendapat istri daripada pendapat ibunya, itu sudah sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena sahabat Al-Qamah radhiyallahu anhu wa radhu'an, Allah tak mau dia ini meninggal dalam keadaan tidak membawa kalimat iman, sehingga dijaga oleh Allah, dipanggillah ibunya. Setelah ibunya datang, diceritakan oleh Nabi SAW, baru sahabat Al-Qamah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sekarang berapa banyak hari ini orang meninggal tidak ada membawa kalimat la ilaha illallah. Padahal kalimat la ilaha penentu kita ini selamat nggak kita di akhir atau celaka kita di akhir. Kunci surga itu la ilaha illallah. Jadi itu yang perlu kita bawa. Ya. Kalau kita ini ada durhaka sama orang tua kita ini, dan rata-rata orang-orang yang aktif dalam usaha dakwah yang dulunya durjana, durhaka kepada orang tua, ketika kena usaha dakwah, terjun ke lapangan, dapat tarbiyah dalam dakwah ini, mereka kembali mengabdi kepada orang tua. Ya. Ada beberapa orang-orang yang begitu kena usaha dakwah, dia cerita, saya selama hidup tidak pernah mencium tangan orang tua saya kalau salaman, gengsi. Begitu ikut 3 hari, pulang-pulang cium tangan orang tua. Dapat tarbiyah, dapat pelajaran dalam usaha dakwah. Itu ciri-ciri orang yang meninggal husnul khotimah. Kalau sudah sama orang tua kita ini berbakti kepada orang tua, berarti kita selamat, dimudahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian orang yang kedua ini yang sulit membawa kalimat la ilaha illallah, meskipun dipaksa sama orang di sekitarnya tak bisa nyebut dia, meskipun ditalkinkan nggak bisa nyebut. Padahal setiap orang yang meninggal itu sunnah ditalkinkan dalam kitab fikih mazhab Syafi'i. Sunnah ditalkinkan ketika orang yang sakaratul maut. Di antaranya dia sunnah dibaringkan kakinya menghadap kiblat, kepalanya ditaruh belakang, atau dibaringkan mengarah kiblat sisi kanan. Orang-orang yang sakaratul maut sunnah. Dan yang sunnahnya lagi, yang mentalkinkan bukan ahli waris. Kalau yang mentalkinkan ahli waris, tersinggung nanti orang yang mau meninggal dia. Seperti orang yang didoakan cepat mati karena dia punya warisan. Kalau ada keluarga yang bukan ahli waris, bagus itu yang disuruh mentalkinkan orang yang mau meninggal. Tapi kalau nggak ada lagi kecuali ahli waris, tidak apa-apa. Talkinkannya paling banyak 3 kali, minimal 1 kali. Jangan pulang-pulang sampai 1 kali. Mentalkinkan orang yang mau meninggal. Kalau kita lihat dia ini meninggalnya sulit, kita bacakan surah Al-Ra'd sama surah Yasin agar meninggalnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia diizinkan sembuh, cepat sembuhnya. Kalau dia diizinkan ditakdirkan meninggal, cepat meninggal. Surah Al-Ra'd dengan surah Yasin. Di Kalimantan tetangga saya jam 10 malam selesai pengajian taklim masail, nelpon
ada tetangga sakaratul maut 22 hari tidak meninggal di rumah sakit. 22 hari tidak meninggal di rumah sakit, sakaratul maut kata dokter nggak bisa lagi nih dipulangkan. Pas malam saya ke sana sampai rumahnya setengah 11. Saya bacakan surah Al-Qur'an sama surah Yasin. Saya pesanin sama yang punya rumah, keluarganya, sebelum saya baca surah Al-Qur'an sama surah Yasin ini, tolong ditargetkan dulu nih. Takut-takutnya pas dibaca meninggal. Ditargetkanlah sama